Halo semuanya, selamat datang di Six Communication. Kalau ngulang-ulang. Jadi aku tuh pernah dengar katanya Abah dulu sebelum ngonten kayak sekarang pernah jual motor demi beli iPhone XR. Salah, Oh salah. maling motor. Oh maling motor. Enggak. Mau tahu siapa orangnya? Udah lihat. Oh iya. Siapapun bisa menjadi apapun. Hmm. Kalau kalian misalkan ingin jadi influencer, tidak menutup kemungkinan semua orang bisa menjadi seorang influencer atau content creator. Tinggal kalian ada kemauan. Ada HP-na butut, urang Android. Aku dulu dari gak punya HP. Halo semuanya, selamat datang kembali di Six Communication, tempat kita ngobrol santai dan ngobrol seputar influencer. Dengan gue, Rayhan Aditya, kita bakal ngebahas soal seluk-beluk dunia influencer, dari tips sampai cerita menarik lainnya. Buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di platform favorit kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang tertarik untuk menjadi influencer. Oke, kali ini kita kedatangan seseorang yang dikenal sebagai orang yang lucu dan hobinya terhadap dunia otomotif. Pasti kalian sudah tidak asing lagi karena sering muncul di FYP kalian dengan konten-konten yang menarik, unik, dan lucu. Abah, gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi aku tuh pernah dengar katanya Abah dulu sebelum ngonten kayak sekarang pernah jual motor demi beli iPhone XR. Salah, Oh salah. maling motor. Oh maling motor. Enggak. Jadi Iya, jual benar. Itu gimana tuh Bah ceritanya Bah? Ya karena menurut aku kan orang suka ada yang misalkan lagi susah nih ya, lagi di bawah banget, dia sampai minjem uang lah, apalah itulah ya kan. Padahal dia sendiri pun ada handphone, ada motor, ada apa, kenapa harus minjem uang? Aku tuh tipe prinsip orang yang seperti itu. Daripada minjem Mending aku jualin barang sendiri yang ada. Kayak aku dulu handphone aku rusak, gak punya handphone, adalah motor, ya udah motor aku jual, aku beli handphone karena aku rasa motor dan handphone itu lebih bermanfaat handphone. Kalau pakai motor, kita cuman ada beberapa opsi aja, ngojek, COD-an, ya mente ngalamar-lamar gawe merenya kali itu dia pakai motor. Tapi kalau dengan handphone, bisa konten ya. di handphone itu ada internet. Di internet apa yang nggak ada di zaman sekarang itu, di internet itu semuanya ada di situ. Jadi menurut aku waktu itu aku pikir lebih penting handphone daripada motor. Walaupun berat buat jual motor tuh karena itu kendaraan satu-satunya. Gak ada lagi kendaraan, aku gak punya lagi kendaraan. Itu pun beli motor tuh hasil dari kukumpul ya, jadi nabung lah. Ada dari kerja serabutan, nabung beli motor. Ya udah jual aja, langsung beli handphone. Tapi itu orang tua tahu Bah? Nggak tahu. Oh jadi diam-diam jualnya? Nggak diam-diam karena orang itu beli barangnya uang sendiri, jadi itu pun mau dijual mau apapun. Jadi ya terserah Udah sendiri hak, lah iya. ya. Oke sekarang kita mulai ke pertanyaan yang agak serius nih Bah. Oke. Apa sih konten yang awal-awal viral tuh? Itu tuh dulu 2021 akhir itu konten Q&A. Q&A. Sebenarnya nggak niat untuk buat konten. Iya. Cuman waktu itu niatnya beli handphone yang bagus. Buat kameranya. Buat kameranya. Karena emang dari dulu suka bikin video tapi bukan konten gini ya, gitu. Konten bukan. Bikin video aja masih pay, ada teman. Kayak bikin video kita lagi di alam. Kebetulan aku hobinya di alam kan, camping. Camping lah, muncak gitulah ya. Suka aja ngabadiin momen lewat foto ataupun video, pakai lagu gitulah. Tapi itu pun nggak dipost, nggak punya TikTok, nggak punya apa. Aku cuma punya Facebook sama Instagram. Instagram pun itu followernya cuma 100, berikut pengikutnya peninggi badan, pembesar payudara. Follower katanya sesana dulu jeung babaturan. Berarti itu awal Kian itu dari IG apa Facebook? Dari IG.
Itu karena jual motor, terus punya handphone yang bagus, kameranya bagus, kayak excited banget gitulah. Kalau aku kan kampungannya jalan mana teh nya ningali kamera halus teh asa hayang terus we selfie. Selfie. Iya, niatnya mah melampiaskan kegabutan we. Karena waktu itu teh semakin beranjak dewasa teh kan pertemanan teh semakin sedikit ya. Ya. Jadi kita teh kalau mau main teh paling sama itu aja. Bosan lah. Ya bosan lah, dalam artian bosannya. Ya. Ya geus urang teh melampiaskan kegabutan orang lewat Instagram. Karena orang ulin teu bisa. Kan rumah pindah ke sini. Jauh Sedangkan jauh, teman-teman jauh pada di Banjaran. Banjaran. Bisa hiburan tuh lewat sosmed, WA, naon gitu, grup lewat grup lah. Main tuh jarang, hampir seminggu sekali. Kalau nggak mereka jemput aku ke sini, gitu. Oh berarti itu yang pindahin ke TikTok tuh awalnya dari temen? Apa gimana? Enggak, jadi bikin story di Instagram Q&A, terus biasalah teman-teman pada ngomen kan. Iya. Teman-teman aku kebetulan pada absurd semua orangnya, komennya lah pada lucu, ya aku jawab apa Jawab adanya terus sesuai ada. Jadi ada yang upload ke TikTok nanti. Iya, adalah suatu Q&A yang mungkin buat mereka itu lucu. Adalah orang yang ngambil diupload ke TikTok. Jadi yang upload ke TikTok tuh bukan pribadi. Teman juga. Bukan teman, bukan pribadi, orang lain. Orang lain. Bukan di TikTok dulu. Kemana tuh? Facebook. Di Instagram. Oh Instagram juga. Di Instagram di postingan feeds-nya siapa gitu. Terus tiba-tiba itu viral. Terus Banyak yang ke IG. Ya menyerang. di IG tuh banyak yang repost akun-akun info gitulah. Iya. Akun-akun Kayak Lambe Turah. ya lah kayak gitu-gitulah, tapi bukan akun Lambe Turah ya, akun yang di Bandung. Adalah pulau lagi banyak lah akunnya. Situ baru ada orang yang ngepost di TikTok gitu. Terus apa nih ya motivasi awal Abah Ican untuk menjadi seorang influencer? Niat gitu. Iya niatnya. Kalau niat sebenarnya dulu gak ada. Jadi menurut aku tuh jadi influencer tuh bisa diniatkan, bisa juga karena hoki. Karena hoki. Nah, aku ini orang yang hoki, bukan orang yang diniatkan. Karena awalnya memang tidak diniatkan. Karena awalnya ya enggak, saya orang mau beli handphone, terus melampiaskan kesedihan, kegabutan lewat Q&A Instagram, terus viral. Nah di situ terus ketika udah viral itu, aku memanfaatkan sebaik mungkin keviralan aku itu. Gitu. Jadi pas naik langsung giat bikin konten gitu. Iya. Oh, rame ya gitu kan. Ya udahlah, bikin konten lah. Tapi ya udah, bikin konten doang gitu. Gak ada niatan aku harus menjadi influencer. Seperti sekarang tuh gak ada berpikiran seperti itu. Ya udah, bikin konten aja karena seneng gitu. Iya. Berarti awal-awalnya cuma kayak konten lucu-lucuan bukan kayak karena tentang seneng. otomotif ya? Karena emang seneng. Aku tuh depan kamera tuh pede. Dari dulu udah pede, senang weh gitulah. Kumahanya nggak jelas karena headset tuh. Pede bisa lah. Iya Terus, gitu. Kalau misalkan terjun ke dunia otomotifnya itu pas kapan ya? Oh itu dari dulu, dari zaman 2016. Karena kebetulan sekolah gak beres, cuman sampai SMP kelas 2 waktu itu. Dan lingkungan aku tuh orang-orang yang pada demen motor. Jadi aku masih kecil tuh begaulnya sama orang yang udah gede. Nah, mainnya di bengkel, disitulah suka motor. Suka ikut balap-balapan orang ya kan, suka ikutnya jadi anak bawang lah. Iya. Itu sana hobi lah gitu. Cuman kalau dulu kan keterbatasan budget ya, karena ekonomi nggak pengen ngebentuk tim balap tuh susah. Kalau sekarang alhamdulillah udah ngebentuk. Perjalanan Abah Ican dari awal hingga mencapai titik ini. Wah panjang banget ya. Aku tuh kan tapi ceritanya panjang. Yeah. Cuman aku tuh tipe orang yang nggak terlalu diporsir. Misalkan wah harus gini enggak. Jadi selama awal aku meniti karir di dunia content creator ini dari 2021 akhir ya sampai sekarang 2025 hampir 4 tahun mungkin ya. 4 tahun. Itu wah perjalanan yang panjang Bisa. Ada dari mulai tahun pertama aku bikin konten tuh itu benar-benar aku gak dapet sepeser pun uang dari konten tuh nggak ada. Belum ada endorse masuk. Nggak endorse, nggak ada apapun, nggak ada setahun ya. 2 tahun di situ aku di TikTok itu kan ada fitur live ya. Iya live. Aku live lah iseng-iseng rame terus live-nya di situ banyak yang nge-give. Tapi menurut aku itu bukan suatu pemasukan utama.
karena ya itu mah cuman live gitu. Tapi sambil kerja juga gitu? Kerja gimana? Ya kerja sampingan ya ada gitu? Atau Enggak. Oh enggak juga? Enggak, serius. Aku cuman main-main motor aja. Lumayan motor. Nah dari masuk 2 tahun itu lumayan lah ada endorse tapi kecil. Oh, masih kecil. 500.000, 1 juta, paling gede tuh 2 juta lah endorse tuh waktu itu tuh. Berjalannya waktu makin rame nih, makin rame, punyalah YouTube, punyalah Facebook. Nah 2 platform yang ada AdSense dan ada ada bayarannya gitu. Kalau kita bikin konten di situ ada dibayar gitu. Oh berarti ada timnya juga? Ada, untuk sekarang ada. Ya 2023 ke sini lah agak stabil lah gitu. Agak konsisten lah gitu. Berarti tapi kalau itu timnya tuh dari teman Abah sendiri atau ada nyewa dari orang lain gitu yang stranger gitu? Kalau tim aku kebetulan teman sendiri semuanya. Teman dari kecil. Ya. Yang Abah percaya lah ya. Iya, yang aku percaya lah. Teman dari kecil dan mereka ini orangnya udah tahu lah. Mereka udah tahu aku udah tahu mereka gitu. Terus apa sih kayak tantangan terbesar Abah pas kayak dari awal masuk ke dunia influencer kayak gini? Terus gimana cara Abah mengatasinya? Tantangannya adalah semakin kita dikenal banyak orang, semakin sedikit privacy kita. Jadi sebisa mungkin kalau udah terkenal, bukan terkenal tuh ya, kalau udah banyak dikenal orang tuh, ya kita pun harus lebih menjadi orang yang lebih baik juga. Soalnya kayak Abah ngapain aja pasti diikutin sama orang ya? Ya itu, apapun itu bisa jadi problematik di dunia kayak gini tuh. Karena kan orang tuh gak semua senang sama kita. Ada pro, ada yang kontra. Jadi menurut aku tantangan terbesar aku, bukan tantangan tuh ya apa ya, lebih ke rules lah. Iya. Aku mah kalau semakin tinggi pohon, semakin banyak goncangannya. Jadi sebagaimana mungkin kita harus menjaga itu. Ya ulah sangeunahna gitu, obong terkenal gitulah. Kasar nama mencek Sunda mah. Tapi Abah kayak pernah dapat saran gak sih kayak dari temen atau netizen gitu? Banyak buat sih. Kayak apa ya? Kayak ke depannya tuh harus kayak gimana? Oh banyak. Kadang justru itu. Kadang inspirasi itu datangnya dari netizen. Dari netizen semua. Inspirasi, ilmu, apapun itu, karena kan kita sendiri netizen banyak. Iya. Gitu kan. Ada beberapa yang jadi inspirasi buat saya. Inspirasi buat konten. Inspirasi, oh bener oke cek netizen orang teh ulah kitu nya. Oh orang teh ulah kieu. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi ilmu buat aku pun. Tapi dari netizen ada. Pernah nggak sih Abah tuh kayak ngerasa netizen teh kayak terlalu ngatur hidup Abah? Pernah. Karena apa itu? Kayak komen mereka tuh kayak yang gimana? Kalau komen sih aku nggak pernah masalahin komen. Paling kalau aku lagi live. Oh lagi live. Yang nonton kan banyak tuh ribuan, 5.000, 10.000, 20.000 yang nonton live tuh. Oh, ya mereka kayak bukan lebih ngatur ya, karena meureun fanatik meureunnya. Fanatik. Kudu kieu. Tapi jadi resep jadi biasa gitu. Aku juga ini pernah dengar dari teman ya. Katanya Abah teh pernah bayar ketoprak atau mie ya dulu. Bukan mie tek-tek. Oh mie tek-tek ya. Nah katanya bayarnya ditukar sama radio. Nah itu benar. Benar itu. Itu gimana itu bisa kayak gitu? Itu kalau nggak salah 2021 apa 2020 ya. Waktu itu malam-malam posisinya lapar. Aku sama teman berdua. Karena memang bukan ceritanya, bukan naon, ini memang nyata gitu. Kalau berbicara susah mah susah pisan. Susah pisan lagi ada duitnya. Susah pisan. Ada tukang mie tek-tek lewat. Beli dipesan sama teman. Ternyata pas ini nggak ada duit. Tapi pikiran aku, perasaan aku masih ada duit nih. Masih ada 10.000 ya kan. Ternyata nggak ada. Ya udah. Ada radio langsung itu ada radio, dibarter sama radio. Tapi mau itu. Untungnya si Mangnya mau. Anjir bisa gitu ya guys ya. Terus
kayak selanjutnya ada ini apa yang Abah harapin dari pengikut Abah untuk yang bisa dicontoh dari Abah lah gitu. Ya aku harap sih ambil positifnya aja ya. Karena aku pun tipe orang yang di sosial media tuh ya udah hiburan ya. Banyol. Konteksnya banyol. Suka ada bahasa kasar kan. Ada bahasa jorang lah. Nyala muncul orang Sunda mah cawokah karena telen jorangnya. Ya ambil ya positifnya aja. Ambil dari kisah perjalanan aku dari dulu dari nol sampai sekarang itu. Jieun motivasi lah. Gitu. Ulah dicokot nu garorengna. Karena abi oge ngarasa lain jelema sempurna pasti loba kasalahan, pasti loba kagorengannya. Yang ngaranna jelema mah apalagi kita di sosial media yang bikin konten berbicara ataupun apapun itu pasti selalu ada yang keplesetnya gitu. Ambil yang baik-baiknya guys. Terus apa kebiasaan Abah yang dilakukan ya kayak selain dari bikin konten gitu, itu apa tuh yang buat meningkatkan produktivitas Abah? Saya sare paling. Sare wae. Ya enggak, kadang ya itu paling main ke alam. Main ke alam. Motor, ya main motor gitu. Kalau lagi stuck banget, lagi nyari inspirasi mainnya ke alam paling. Itu mainnya sendiri apa sama teman-teman juga? Sama teman-teman. Tapi kalau main sendiri pernah? Kayak ke alam gitu kayak belum pernah. Sama temen. Belum pernah. Karena aku pribadi kalau untuk sendiri tuh sulit ya menurut aku. Main sendiri soalnya introvert gitu. Ya, wah susah. Kalau zaman sekarang tuh pengen maju tuh harus banyak berelasi sama orang. Karena ilmu itu nggak didapat dari guru aja. Kadang dari teman juga ada. Siapa tahu iseng-iseng, John, orang tidak bisa nyeun bakso. Siapa tahu jadi pengusaha bakso. Iya benar. Ya kan? Teman kita punya ilmunya, kita punya modalnya, atau enggak kita punya ilmunya, teman kita punya modalnya. Jadi harus banyak berelasi menurut aku. Saling mutualisme lah nya. Terus apa ya? Kayak Abah pengen nyampein apa ke generasi muda yang ingin mengikuti jejak Abah? Jadi siapapun bisa menjadi apapun. Kalau kalian misalkan ingin jadi influencer, tidak menutup kemungkinan semua orang bisa menjadi seorang influencer atau content creator. Tinggal kalian ada kemauan. Ada HP na butut, orang Android. Aku dulu dari gak punya HP. Tuh, bisa guys. Dari gak punya HP loh. Ya, apalagi kalian punya handphone. Dulu aku pakai handphone Vivo itu rusak. Terus aku jual motor, beli handphone kan, gitu kan. Kunaon oge kuniat. Gitu. Aku dulu mah kebetulan hoki, terus memang yang geus dijalani gitu. Ya, dijalani. Bisa, karena ada beberapa orang yang udah viral tapi nggak memanfaatkan gitu. Keviralan itu. Jadi dia teh ya udah wes stuck di situ-situ aja. Nah, saran aku kalau kalian ingin menjadi seorang content creator, kalian jangan stuck, kalian harus terus observasi, cari apa yang lagi rame, mau berbaur sama orang, terus jangan membawa sara agama ya kalau itu nya ulahnya orang pribadi mah, tapi kan prinsip orang beda-beda. Aku pribadi mah ya udah we di sosial media itu hanya hiburan aja gitu, lelucuan lah gitu. Jangan loba negatifnya lah. Iya, gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari teman-teman aku sih sama teman-teman Uji juga. Nitip ke aku. Jadi pertanyaannya teh gini, bentar. Yang pertama tuh, jika waktu bisa berputar kembali, momen apa yang ingin Abah lakukan di masa lalu? Yang ingin aku lakukan di masa lalu, wah berat euy. Banyak yang ingin aku lakukan mah, cuman aku teh kayak gak pernah menyesali masa lain pernah menyesali, pernah mengingat dari hal-hal yang buruk. Yang udah mah yang udah gitu. Yang udah mah yang udah, karena aku teh punya prinsip bahwasanya kita harus lebih baik dari hari kemarin. Dan aku mah gak pernah memikirkan tentang masa depan. Yang penting mah poe ayeuna we gitu. Ya, benar. Urang kudu leuwih halus ti poe kamari gini gitu nih. Lamun urang hayang dilakukan zaman dulunya banyak, contohnya sekolah. Sekolah aku kalau dulu kalau bisa aku tamat.
Tamatkeun, Aku kan nggak tamat, tapi ternyata perjalanan berbicara lain dari relasi dari temen itu juga udah menjadi sekolah buat aku. Mungkin meski kudu ki jalana gitu, tapi lamun waktu bisa diputar kembali nya urang hayang selayaknya sekolah orang-orang deui, teu bisa reunian euy. Bener. Lamun bulan puasa teh batur mah nya bukber reunian yang budak SMA ya urang can pernah nincak SMA gitu asa nineung. Tapi mun jeung baturan SMP pasoknya mah Jarang. jarang. Karena cuma sampai kelas 2. Kelas 2. Iya. Terus ada lagi yang kedua tuh, impian apa yang Abah akan gapai di masa tua nanti? Di masa tua nanti aku ingin keluargaku bahagialah dan aku nggak terlalu capek. Tetapi aku akan tetap berkarya. Berkarya. Tetap aya di industri ini kalau pengen mah ya tetap hirup gitunya orang teh tetap walaupun beberapa tahun ke depan udah gak banyak yang menikmati. Setidaknya orang mah nya geus da orang mah emang passion di dinya. Mau ada yang menikmati, mau ada yang enggak juga ya udah ikhlas. Gitu. Berarti Abah juga nggak ada kayak keinginan buat mengubah si konten Abah gitu. Pasti ya selalu ada. Setiap tahunnya aku tuh berubah-ubah. Awal-awal viral kan Q&A. Terus kesini-sini aduh aku punya hobi nih. Ya udah hobi aku dijadiin konten. Kesini-kesini aku banyak kegiatan daily yang random aku jadiin konten. Ada juga sketsa komedi gitu kan, ada juga ngevlog, banyak lah. Setiap tahunnya pasti aku ada sedikit demi sedikit perubahan, bukan perubahan tapi tambahan lah, konten kieu konten gitu ya ada aja, pasti selalu ada. Kalau mau orang teh kitu kena nya mau orang bosan eta wae kontenna gitu gini. Benar. Lalu yang ketiga ada ini, Abah ingin dikenal oleh netizen sebagai orang yang seperti apa? Aku ingin dikenal sebagai orang yang mun baik beberat teuingnya ada orang tengah rasa bager, yang menghibur, yang lucu, yang menghibur lah. Konteks menghibur tuh bukan lucu aja kan? Ya benar. Sama selain menghibur apa lagi? Namanya ya udah tetap menjadi aku yang apa adanya. Tadi buat itunya. Tadi buatnya random kadang serius, kadang heureuy, kadang pika sebelen kan aku mah. Kadang aya keur marah-marah tapi marah-marah lucuan. Tetap yang random we yang apa adanya gitu. Terus apa nilai-nilai yang Abah pegang teguh dalam menjalani karir ini? Nilai-nilai gimana dulu nih? Kayak nilai-nilai apa sih? Nilai-nilai yang enggak akan Abah lakuin karena mungkin bakalan bikin Abah blunder atau hal semacamnya. Ya itu dia sih, karena aku udah banyak pengalaman ya selama hampir 4 tahun ini. Udah banyak banget pengalaman lah, pahit manisnya di dunia konten kreator gitu ya. Dihujat orang pernah, apapun pasti pernah. Seorang konten kreator tuh pasti pernah mengalami yang namanya dihujat. Sebisa mungkin kita harus menjaga yang tadi itu, sikap kita. Kalau bercanda kita, kalau ke orang yang lebih tua ataupun gaya bercandanya kurang masuk dengan kita ya jangan berlebihan gitu. Ya sama ke netizen pun kita jangan terlalu over karena bagaimanapun mereka itu penikmat kita. Jadi mereka lebih tahu kita seperti gimana gitulah. Walaupun apa yang kadang kita lakuin tuh tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Nya rek kumaha deui kitu nya kan. Urang kudu pintar-pintar urang nawe gitu. Harus pintar-pintar. Nah, terus ini juga berhubungan sama yang tadi ya. Gimana Abah menghadapi kritik dan komentar negatif dari orang lain? Kalau aku kadang diantepin. Ya, kadang juga aku ya udah dibawa bercanda aja. Gitu, dibawa bercanda aja. Kalau pernah dibawa serius berarti. Iya, kalau untuk sekarang sih enggak. Kalau dulu pernah. Pasti semua konten kreator juga pernah ada namanya dihujat tuh pasti. Dan menyikapinya tuh ada yang langsung dewasa, ada yang langsung ya udah biasa orang mah gitu. Tapi nggak pernah kayak kepikiran bikin Abah liar atau kumaha gitu? Oh pernah. Pernah. Pasti semua konten kreator pernah. Pasti. Itu pasti aya wae gitu. Tapi kan semakin kesini kita semakin tahu, oh memang udah gini. Udah wajar lah itu. Iya, udah wajar itu mah. Pro kontra. Terus
kayak Abah pernah gak kayak milih-milih tentang kolaborasi sama atau ini pas di endorse itu kayak Abah tuh menolak kayak tentang endorse yang apa? Oh iya gitu. pernah. Tentunya kalau endorse tuh aku pilih-pilih dulu. Lihat dulu produknya. Ini produknya kalau misalkan kosmetik udah BPOM belum, Ya, yang sebagainya kayak gitu-gitulah. Termasuk endorse judi, aku gak pernah masih ngambil. tolak katanya. Iya. Kan kemarin tuh tahun kemarin lagi Lagi rame maraknya, lagi rame-ramenya kan konten kreator ngambilin endorse itu. Saya Abah pernah ditawarin juga. Udah sempet mau ngambil, Iya. karena gak tahu Iya. itu. Jadi aku taunya duit aja, karena kan gaptek. Gede soalnya. Adalah orang tua kan nggak ini banget ya, Iya. apa ke aku tuh ngedidik banget, jangan sampai yang kayak gitu-gitulah. Akhirnya nggak ngambil. Wah, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar. Semoga kalian di sini dapat perspektif baru dari obrolan kita kali ini. Jangan takut buat mulai berkarya, Ya. karena semua influencer sukses juga mulai dari langkah pertama. Ya, dari niat ya, niat. Ya tuh guys. Dari semua pengalaman banyak influencer sukses, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, mulai dari pentingnya otensitas, memahami algoritma media sosial, Ya. hingga strategi monetisasi yang efektif. Nggak sedikit yang mulai dari nol dan akhirnya bisa menghasilkan penghasilan tetap dari dunia ini. Jangan lupa subscribe, follow, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan episode terbaru dari Six Communication. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Walaupun itu hoki, kalau kalian memanfaatkannya dengan baik momennya, kalian pasti akan menjadi seorang yang sukses. Tapi kalau kalian tidak mau memanfaatkannya, kalian ya udah stuck di situ-situ aja. Anyone can be anything if you berpikir. Berpikir, dengar guys. Kelas.